Bab 76. Siang ini, Mila masih sibuk di perusahaan, menggantikan posisi kakaknya yang minggat entah kemana. Bahkan Mila sendiri tak bisa menghubungi Erpan. Untung saja, Excel sudah terbiasa ditinggalkan Erpan bepergian. Permisi Bu Mila, ucap Alaska memasuki ruangan yang begitu besar itu. Iya kak, jawab Mila menghentikan sejenak kesibukannya dari tumpukan kertas-kertas di atas mejanya. Klien dari DWD Entertainment sudah berada di bawah. Oh iya, suruh ke ruangan saya saja, Kak. Iya, Bu. Kali ini yang datang cucunya Pak Windo sendiri. Cucunya, baiklah kamu siapkan minum juga untuknya. Baik, Bu. Alaska pergi dari ruangan itu. Masuk, ucap Mila yang masih sibuk dengan berkas itu. Namun begitu ia menonggak dan memandangkan pandangannya, ia membulatkan matanya seketika saat melihat siapa yang datang. Mila, ucap laki-laki yang seolah juga terkejut. Royan, Mila berdiri seolah memastikan benar-benar laki-laki yang dihadapannya adalah sahabat suaminya. Namun Royan malah tak berkedip sedikit pun. Ngapain kamu di sini? Tanya Royan. Tentu saja, Mila tertawa dengan pernyataan itu. Kerjalah, masa jualan kacang? Kerja apaan? Ngapain kamu di ruang CEO? Tanyanya lagi tak percaya. Udah, sini duduk dulu. Mila mengajak Royan duduk di sofa dan mereka duduk berhadapan. Sebenarnya gimana sih ini? Pak Erpan mana? Kamu sekretarisnya? Tanya Royan. Haha, bukan. Pak Erpannya lagi di luar kota, ucap Mila. Terus kamu ngapain di sini? Tanyanya lagi. Tuh, Mila menunjuk papan tulisan namanya yang menduduki posisi sebagai cewek di perusahaan ini. Emila Mawardi Utama. Jadi jadi kamu. Yap, dugaan kamu benar ya, Yan. Aku anak pengusaha. Royan masih mematung, bingung soal tak paham dengan istri sahabatnya itu. Minum dulu nih, Mila memberikan minuman yang baru saja disiapkan Alaska. Royan meneguk minuman itu agar ia berpikir dengan jelas. Jadi kamu adiknya Pak Erpan? Tanya Royan. Ya begitulah. Terus yang mewakili kerjasama ini kamu? Tanya Royan. Iya kan, kamu gak percaya banget sih sama aku. Bukan gitu Mil, masih shock aku aja. Kamu itu pantasnya jadi model aja. Ngawur kamu, belum tentu ya tawaran iklan kamu ini aku terima. Jahat banget sih sama teman sendiri juga, ucap Royan memelas. Royan melihat jam tangannya dan waktu hampir menunjukkan jam makan siang. Bahas di luar aja yuk sambil makan siang, ajak Royan. Gimana ya? Mila menimbang sejenak. Udahlah, tega amat lo sampai nggak terima. Ya udahlah, ayo. Mungkin kalau kamu presentasinya sambil makan nanti bisa aku pertimbangkan lah ya, canda Mila. Pakai mobil aku aja. Bentar, pamit sama kesayangan dulu, haha, ucap Mila meraih ponselnya. Jijik deh. Mereka memesan tempat VIP di restoran yang tak jauh dari kantor Mila itu. Karena menghindari kebisingan dan memilih tempat yang nyaman, maka memang dalam hal pekerjaan Mila selalu memilih tempat VIP. Sebenarnya sih ada beberapa yang menawarkan kontrak iklan bulan ini ya Kak Yan. Tapi enggak apa-apa lah Yan, nanti aku baca lagi proposal kamu, ucap Mila setelah Royan menjelaskan panjang lebar. Harus diterima pokoknya Mil, sama teman sendiri juga, ucapnya memaksa. Profesional lah. Jangan gitu dong, gue lagi belajar buat nyari klien. Elang aja nggak mau bantuin, jahat banget nggak sih? Kamu terlalu serakah Yan. Nyarinya seharusnya mulai dari perusahaan kecil dulu. Jujur ya, kalau perusahaan besar seperti Mawardi Utama ini banyak banget yang nawarin kayak gitu. Ryan menunggu kesal. Namanya gue juga usaha hamil. Iya Yan. Gimana kalau aku lanjutin syarat, ucap Mila sungkan. Ryan mengerutkan keningnya. Syarat apa, tanyanya. Oke, aku bakal to the point aja. Aku nggak suka cewek lain nendengin suami aku sampai sebegitunya, terang-terangan pula. Dan aku tahu cewek itu pasti akan melakukan segala cara untuk misinya. Siapa sih maksud kamu? Ryan berpikir sejenak. Terry, tanyanya memastikan. Dan Mila mengangguk. Secara tidak langsung, dia mengibarkan bendera perang padaku, ucapnya tajam. Jadi apa syaratnya? Tanya Ryan. Aku tahu model itu kamu kan membawanya ke sini. Jadi pulangkan, ucap Mila tegas. Entah mengapa kali ini ya benar-benar tidak profesional yang sama sekali. Haha, Nyonya Elang ini sangat posesif rupanya, ucap Ryan mengejek. Aku benar-benar tidak suka milikku ditarik sedikit pun. Ya memang begitulah Mila.
Dia akan memikirkan siapa saja yang mendekati orang terkasihnya, dan itu berlaku dari dulu. Ia juga melakukan hal sedemikian rupa saat bersama Al. Ia bahkan rela membiayai sekolah di luar negeri gadis yang saat itu menyukai Al. Karena itu sangatlah mengganggu, tapi tidak ia lakukan dengan Sasa dulu karena ia masih ingin mengukur seberapa besar rasa Alang terhadap dirinya. Setuju, ucap Ryan dengan yakin. Tapi jika dia kembali lagi, jangan harap kontraknya akan aku tunda tangani. Hah, kejam banget sih. Haha, urusan kamu, Yan. Oke, paham, jawab Ryan pasrah. Nah gitu dong, kan adil, ucap Mila yang terus tersenyum. Emang pokoknya dapat kamu itu paket komplit meal. Maksudnya, tanya Mila tak paham. Ya, cantik, kaya, posesif, apalagi seksi, ucap Ryan menyeringai. Kamu kalau ngomong suka benar, Dayan. Haha. Sementara itu, di Elang Group, keheningan membanting di antara ketiga laki-laki itu. Jam makan siang berganti dengan ketegangan. Aris turun menundukkan kepalanya. Keringat dingin membasahi tubuhnya gemetar. Takut yang dirasakan saat ini. Elang sadari tadi terus menatapnya tajam bagai angin menekamnya hidup-hidup. Mau tidak mau, ia harus memberitahukan tentang Mila dan A. Sedangkan Tino yang menjadi penahan keduanya sedikit khawatir karena ia juga tahu hubungan Mila dan A. Tentu saja Ana yang memberitahu. Udah deh Lang, kasihan Aris, ucap Tino menengahi. Sedangkan Elang tak bergeming sedikit pun. Saya akan memberitahu Bapak, ini mengenai sedikit yang saya ketahui. Selebihnya saya tidak tahu apa-apa, ucap Aris mencoba untuk berbicara setegas mungkin. Gak usah bertele-tele, Riz, ucap Elang tegas. Santai doang, kalau lo ngomongnya ya aja kayak pengen ngubur Aris hidup-hidup gini, gimana Aris bisa jelasin dengan jelas, ucap Tino. Nih Riz, minum dulu. Tino memberikan air mineral agar Aris lebih tenang. Memang sorot mata Elang yang tajam itu akan mematikan siapa saja yang menatapnya. Tino sendiri pun sebenarnya juga takut. Ia sudah lama mengenal Elang. Jika Elang benar-benar marah, akan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Bapak tahu kan kalau saya sama Bu Mila dulu satu sekolah waktu SMA, ucap Aris mencoba tenang. Dan saya beda angkatan sama Bu Mila. Tentu saya mengenalinya bukan tanpa alasan. Bu Mila adalah kekasih teman sekelas saya dulu. Jadi kita sering bertemu dan menjadi akrab. Pada titik ini, Aris merasakan jantungnya semakin ingin loncat. Kekasih Mila, ucap Elang mengulangi dengan ragu. Karena setahunnya Mila tidak memiliki mantan kecuali ia melototkan matanya lebar-lebar, menyadari Renaldi juga teman sekelas Aris dan biasa ia panggil Al. Jangan bilang, ucap Elang terputus. Iya Pak, seseorang yang saya sering panggil Al dan teman sekelas saya waktu SMA adalah Renaldi, sahabat Bapak, ucap Aris berhati-hati. Bagaikan tikaman tak kasat mata yang langsung tertancap sempurna di rongga hatinya di dalam-dalam. Sesuatu yang tajam sempurna menggores permukaan hatinya yang saat ini sudah terasa begitu ngilu. Hal benar-benar di luar dugaannya. Renaldi, Al, sahabatnya sendiri. Hah, kenapa bisa? Mengapa bukan orang lain saja? Jika itu adalah orang lain, mungkin sakitnya tidak seperti ini. Elang masih terdiam, mencoba mencerna kata-kata Aris yang seperti mimpi buruk baginya. Tapi sayangnya semuanya itu adalah nyata. Lang, panggil Tino pelan menyadarkan lamunan sahabatnya itu. Elang merabas rambutnya kasar, lalu mengepal tangannya. Otot-ototnya pun terlihat menonjol sempurna. Elang meninjau dengan keras meja di depannya, yang bahkan tidak salah apa-apa, karena bagian atas meja terbuat dari kayu, lalu dilapisi kaca bagian atasnya. Tino terus menatap meja di depannya dengan kaca yang sudah retak dan hancur. Namun perhatiannya teralih karena meja itu tidak lagi penting, karena tangan sahabatnya yang berdarah lebih mencuri perhatian. Lang, panggil Tino menyadarkan Elang. Tinggalkan saya sendiri, ucapnya tegas seolah tak mau terbantahkan. Riz, lu keluar gih, ucap Tino. Anda juga, ucap Elang lagi-lagi dengan sorot mata tajam yang saat ini menunjukkan sebuah keterlukaan yang begitu dalam. Masih ada yang pengen gua ngomongin, jelas Tino. Iya paham betul, jika Elang seperti ini ditinggalkan pun akan tambah parah. Jadi lebih baik mengajaknya berbicara. Aris meninggalkan ruangan yang bagaikan menyesakkan dadanya itu. Gue juga baru tahu kalau ternyata Renaldi mantan Mila. Tino memulai pembicaraan.
Kenapa Tin? Kenapa kamar mereka bersikap seolah tak kenal di depan gua? Ucap Elang dengan pandangan kosongnya. Mereka juga perasaan lo Lang. Mereka juga nggak tahu kalau kalau bisa bertemu di pernikahan gua. Sorry Lang, sebenarnya gua kemarin udah tahu dari Ana, cuma nyari waktu yang pas aja buat ngasih tahu lo. Elang terdiam. Kan cuma masa lalu Lang, ucap Tino. Tapi lo nggak ngerti ceritanya Tin. Renaldi berjasa dalam hidup Mila. Mereka putus karena nggak direstui sama orang tua Mila. Gua takut Mila ada rasa sama Renaldi. Perih tangannya seolah tak sebanding dengan apa yang ada di dalam dadanya saat ini. Khawatir takut kehilangan. Enggak Lang, gue yakin Mila cinta sama lo, ucap Tino meyakinkan. Bahkan dia sendiri belum pernah cinta ke gua. Gua harus gimana Tin? Gua benar-benar gak bisa hidup tanpa Mila, ucap Lang sendu. Tapi gue yakin Lang, tatapan seseorang itu nggak akan pernah berbohong dan gue bisa lihat gimana kalau Mila natap lu. Dia cinta sama lu, ucap Tino meringis melihat darah di tangan Elang. Dan lu tahu kan Tin, cewek terlarang yang dimaksud Renaldi dari dulu itu adalah Mila. Lagi-lagi Elang mengingat sosok gadis yang selalu diceritakan Renaldi. Seketika Tino tercengang. Iya Lang, gue baru sadar cewek yang dia cintai dari SMA sampai dia sendiri nggak punya rasa apa-apa sama mendiang istrinya kan. Tino menutup mulutnya keceplosan. Kalau mereka masih saling cinta, gue bisa apa Tin? Ucapnya sendu. Lang, jangan gitu dong. Lo harus yakin, perjuangin Mila. Anggap saja karena sebelum ini lo belum memperjuangkan dia dengan cara yang benar sebelum mendapatkannya. Pada saat yang itu terlihat ponsel Lang berdering menunjukkan sebuah pesan di sana dan ia meraih ponselnya. Ia mengganggu perhatiannya saat melihat foto Royan. Masku, aku diculik sama Sohib. Kamu memaksa banget ngajakin kerjasama. Lagi di mana sekarang? Restoran. Resepsi VIP. Pesan dari Mila seolah mengunggah semangatnya kembali berkorbar. Gua harus pergi Tin. Elang meraih jasnya yang tergeletak. Kemana? Tanya Tino khawatir. Memperjuangkan apa yang belum pernah gue perjuangkan. Ucapnya sambil mengenakan jas. Jangan macam-macam lo Lang. Sidik Tino cemas karena ia tahu sahabatnya benar-benar kacau saat ini. Gue cuma mau memperjuangin milik gue Tin. Ucapnya mencoba percaya diri. Entah bagaimana ke depannya. Aku aja yang bayar, ucap Mila setelah menerima bill dari seorang pelayan. Anjay, jelas nggak nolak lah akunya, haha. Kamu kan tajir, suami kamu juga tajir, jadi aku nggak perlu sungkan lah ya, canda Royan. Gue punya urat malu emang ya. Ini Mbak. Mila menyerahkan ATM pada pelayan itu. Nomor tidak dikenal yang tertera di ponsel Mila saat ini sedang menghubunginya. Halo, ucap Mila. Apa? Baik, saya akan segera ke sana, ucapnya panik. Yan, antarin ke aku ke rumah sakit, ucap Mila tergesa-gesa. Kenapa Mil? Siapa yang sakit? Tanya Royan. Kakak aku kecelakaan, Pak Erpan. Iya, ayo cepat. Sepanjang perjalanan, Mila merasa khawatir yang amat sangat. Bagaimana keadaan kakaknya? Bukannya ia harus melarikan diri dari rumah. Mengapa ia bisa di sini lagi? Namun hal yang membuatnya lebih cemas adalah rumah sakit yang tujuannya adalah rumah sakit mendiang istri Al. Kemungkinan besar Allah yang sekarang mengurus rumah sakit itu. Ia hanya bisa berharap semoga mereka tidak bertemu lagi di dunia yang begitu luas ini. Mila meninggalkan Royan dan tergesa-gesa memasuki rumah sakit dengan wajah yang pucat dan air mata yang sekali mengalir di pipinya. Setelah ia menerima foto mobil kakaknya saat kecelakaan, rasanya ia benar-benar takut karena mobilnya mengalami kerusakan parah. Mbak, pasien kecelakaan atas nama Erpan Mawardi. Utama di mana ya? Tanyanya panik. Sebentar Bu, masih di ruang UGD sebelah sana. Terima kasih, ucap Mila lalu pergi. Mila mondar-mandir di depan ruang UGD, masih belum bisa menetralkan rasa khawatirnya. Gimana? Tanya Royan yang tadi sempat ditinggalkan Mila karena ia malah harus memikirkan mobilnya. Masih di dalam, ucap Mila kemudian duduk sebelah Royan. Tenang dulu aja, jangan panik, ucap Royan. Iya Yan. Sudah beberapa saat, namun belum ada yang keluar dari ruangan itu. Aku ke kamar mandi dulu ya Mil, pamit Royan. Mila mengangguk. Setelah beberapa menit, melihat pintu ruangan itu terbuka. Mila buru-buru menghampiri. Dilihatnya, laki-laki berpakaian jas putih tersenyum padanya. Bisa-bisanya dia tersenyum saat seperti ini. Ia menyampaikan masalah pribadinya karena yang terpenting adalah kakaknya. Kok gimana? Tanyanya panik.
Kamu tenang dulu aja, kita duduk di situ dulu. Ucap Al menunjuk kursi yang ada kursi panjang di sana, dan Mila langsung mengikutinya. Maaf aku lancang, tadi aku lihat Kak Ervan yang datang, makanya aku memutuskan untuk menanganinya sendiri. Ucapnya menatap Mila yang terlihat begitu panik. Iya nggak apa-apa, gimana kondisinya kakak? Kalau kamu lihat dari kondisi mobilnya, lukanya tidak separah itu kok. Hanya saja tangan kirinya patah dan beberapa goresan saja. Ucap Al hati-hati. Patah? Tanya Mila tak percaya dengan pelupuk mata yang sedang tersegenangi. Iya Mila, nggak apa-apa kok, bisa sembuh. Kamu jangan nangis dong, ucap Al. Tak tega melihat Mila yang mulai menangis. Tapi pasti tapi pasti sakit kan kok? Kakak pasti sakit, ucapnya memulai kesesungguhan. Karena dari kecil ia paling tidak suka melihat kakaknya terluka. Kakaknya seperti superhero baginya. Kakak Ervan baik-baik saja Mil. Jangan seperti ini, ucap Al menghapus air mata di pipi Mila. Karena jujur sangat perih saat melihat orang yang dia sayang menangis. Kak Ervan agar segera dipindahkan ke ruangan VIP. Dia akan sadar sekitar 1 jam lagi. Makasih kok, Mila berdiri. Mau kemana tanyanya. Mila menggelengkan kepalanya. Kaki aku gemetaran banget kok, mau berdiri aja, ucap Mila. Al ikut berdiri, makanya kamu yang rileks saja. Jangan tegang beneran, nggak ada yang parah kecuali tangannya. Mila berulang kali menarik napas untuk menetralkan rasa sakitnya. Mau pulang sebentar biar tenang, ucap Al memperhatikan kegelisahan Mila. Nggak usah kok, Mila menggelengkan kepalanya. Mila memejamkan matanya sejenak. Ia rasa tepukan di pundaknya. Tentu saja Al, siapa lagi? Everything will be okay because I'm still here, ucap Al lembut. Entah kenapa mendengar kata-kata yang sering diucapkan laki-laki itu untuk menenangkan dirinya dulu malah membuat ia semakin menangis. Dan Al benar-benar membenci melihat Mila menangis. Ia tak tahan lagi. Maaf Mil, ucapnya kemudian memeluk tubuh Mila. Niatnya benar-benar untuk memberi rasa tenang, tidak lebih. Satu pukulan keras yang membuat Al tersungkur di lantai. Mas, begik Mila melihat Elang dengan mata yang berkobar kemarahan. Sorry Nal, gue benar-benar gak suka milik gue disentuh orang lain, ucap Elang. Royan yang berada di belakang Elang lalu membantu Al untuk berdiri. Lo apa-apaan sih Lang? Gerut Royan. Itu untuk orang yang berani menyentuh istri gue, termasuk lo Yan. Kalau berani macam-macam habis lu, ucap Elang tajam. Mas, Mila menarik lengan Elang. Wah, gue harus begitu Lang, sorry, ucap Al yang sudah berdiri. Namun Elang hanya menatap tajam padanya. Astaga Mas, pakik Mila saat melihat ke arah tangan Elang yang berdarah. Gak apa-apa, ucap Elang menenangkan. Mila meraih tangan Elang. Gak apa-apa-apanya, ucap Mila mulai menangis. Entah mengapa ia begitu menangis menjadi lebih sensitif. Elang memegangi pipi Mila lalu mengusap air mata Mila. Hei, kenapa kamu menangis? Ucap Elang yang bingung melihat Mila. Apa karena ia memukul Al? Tangan kamu Mas, jawabnya di sela tangisannya. Elang tersenyum mendengarnya. Kekhawatiran Mila padanya membuat emosi yang berjurak padam begitu saja. Ini gak sakit kok, ucap Elang menunjukkan tangannya. Bahkan terlihat ada serpihan kaca bersama darah yang sudah kering. Mila berdiri ngilu melihatnya. Ayo aku panggil dokter buat ngobatin kalian berdua, ucapnya sambil melihat di ujung bibir Al juga berdarah. Enggak, sahut Elang. Yaudah, Yan, kamu tolong obatin lukaku. Renaldi ya. Biar aku obatin luka Mas Elang, aku tenangin dia dulu. Royan hanya mengangguk dan ia melihat raut wajah kesedihan Al saat Mila digandeng Elang meninggalkannya. Gue juga sebenarnya tadi pengen banget meluk istri Elang pas dia nangis, tapi gue tahan karena lo tahu sendiri kan kalau dia marah, ucap Royan menatap Al. Ya Yan, aku salah, aku nggak berpikir sepanjang tadi, jawab Al. Tapi Elang kelewatan juga sih, mereka berdua emang pasangan aneh, ucap Royan menginginkan senyumannya. Aneh, tanya Al. Iya, sama-sama positif banget. Tadi aja Mila nyuruh gue nyingkirin Terry hanya karena dia nggak suka Elang dilirik wanita lain. Al tersenyum kejut mendengarnya. Itulah Mila, selalu berpilihan jika mencintai seseorang. Jadi apakah cintanya sudah berpindah kepada Elang? Elang dan Mila duduk di bangku taman rumah sakit itu, di bawah pohon dengan angin yang melambai-lambai menyembakkan rambutnya. Mila membuka kotak obat yang sudah ia minta dari pihak rumah sakit, karena Elang kekeh tidak mau diobati siapapun kecuali dirinya. Elang meringis saat merasakan perih di tangannya yang sedang dibersihkan. Sakit ya? Tanya Mila dengan mata sembabnya karena terlalu banyak menangis.
Elang menggeleng. Aku cukup kuat hanya untuk lukanya seperti ini, jawabnya ambigu. Lebih tepatnya, sakit di tangannya tidak sebanding dengan sakit hatinya saat ini. Melihat Mila yang berada di dekapan Renaldi, terasa hatinya hancur berkeping-keping. Kamu habis ngapain sih mas? Sampai kayak gini, tanya Mila sendiri tadi memang tidak menanyakan sebab tangan Elang terluka. Habis jatuh tadi, ucap Elang santai. Gak masuk akal tahu, masa jatuh lukanya gini, ucap Mila tak percaya. Ada masalah sedikit di kantor tadi yang bikin aku emosi, ucap Elang. Terus kamu nunjuk apa tadi? Tanya Mila mengobati luka suaminya. Meja kaca. Mila menengus kesal. Kenapa kalau kamu keselnya sama orang lain terus melukai dirimu sendiri, mas? Udah aku tonjok kok tadi. Hah? Mila bingung nih jawaban Elang. Tonjok? Apakah orang yang membuat kesal adalah Al? Apakah Elang sudah mengetahuinya? Udahlah, nggak penting. Gimana keadaan Kak Erpan? Ucap Elang mengalihkan pembicaraan. Tangannya patah. Tapi sebentar lagi sadar kok, kata dokter. Mila memejamkan matanya sejenak menghela napas panjangnya. Elang meraih kepala Mila agar bersandar di pundaknya. Tenang, damai, aman yang Mila rasakan saat ini. Mil, panggil Elang mengusap halus rambut Mila. Iya mas, jawab Mila yang masih memejamkan matanya. Apa pundakku kurang nyaman untuk bersandar? Apa pelukanku masih kurang menenangkan untukmu, tanyanya. Mila menongak menatap lekat suaminya. Mas, maafin aku ya, tadi itu cuma... Elang menaruh jarinya telunjuk pada bibir menggil Mila. Enggak apa-apa, aku ngerti kok, kamu pasti shock banget ya, ucap Elang. Mila menganggukkan kepalanya. Maaf karena membiarkan orang lain menyentuhku. Kali ini saja, lain kali aku benar-benar mematahkan tangan siapapun yang berani menyentuhmu, saut Elang dengan nada serius. Tapi mas, tetap saja kamu harus minta maaf. Dia kan temanmu, tutur Mila. Untuk apa? Dia kan tadi sudah minta maaf. Mas jangan gitu dong, kan kamu udah nonjok dia, ucap Mila. Jadi kamu lebih bela dia daripada aku, ucap Elang dengan nada kecewaan. Cemburu buta memang sudah membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Aku nggak belain siapa-siapa mas, tapi aku pengen suami aku berjiwa besar. Meminta maaf bukan berarti salah. Meskipun perbuatanmu memang tidak bisa dibenarkan. Cukup Mil, kupingku sakit dengar kamu bela Renaldi mulu. Elang menarik tangan Mila. Ayo lihat ke Erpan. Mila terus mengikuti langkah kaki suaminya. Rasa cemas takut bercampur menjadi satu saat Elang memilih diam seribu bahasa karena perdebatan kecil tadi. Saat ini mereka sedang berada di orangan kakaknya yang masih menutup matanya. Mereka menunggu dengan keheningan karena Elang sedari tadi memilih untuk diam di sofa untuk dengan tabletnya. Ia mencoba bekerja dengan profesional meskipun perasaannya tak karuan saat ini. Tapi tumpukan pekerjaannya sudah menunggunya. Sedangkan Mila duduk di sebelah ranjang kakaknya. Sayup-sayup mata Erpan terbuka. Ia melihat sekitar, ruangannya asing baginya. Au, Erwan meringis saat merasakan ngilu pada tangannya. Kakak mana yang sakit kak? Mila segera mendekat ke kakaknya dengan air mata yang siap tumpah. Dan Elang yang mendengarkan itu segera mendekat ke arah Mila dan kakaknya. Ini di mana Mil? Tanya Ervan sambil mengiris kesakitan. Ini di rumah sakit. Kakak habis kecelakaan. Kakak gimana sih? Katanya pergi kok malah di sini. Mila mulai menangis lagi melihat kakaknya. Bukannya iba dengan Mila yang menangis, Ervan malah tersenyum melihat adiknya. Kenapa kamu nangis? Orang cuma gini doang, ucapnya menenangkan. Gini doang, ucap Mila mengulangi kata-kata. Gini doang, ucap Mila mengulangi kata kakaknya yang mengatakan itu dengan entengnya. Kakak mau aku panggil dokter, saut Elang. Nggak usah, nanti aja. Makasih ya udah nemenin Mila, ucap Ervan. Kan udah kewajiban aku kak. Kakak dan kakakku juga, saut Elang. Bukannya gitu Lang, dia tuh kalau ada orang sakit lebih banget pastinya, ucap Ervan menjok Mila dengan ragu. Tuh kan nyesel aku ngasihin kakak, ucap Mila memperabutkan bibirnya. Ya habisnya kakaknya sakit kamu yang nangis, ucap Ervan. Udahlah kak, lagi sakit jangan ngajakin ribut mulu. Gimana mama sama papa, aku kasih tahu atau enggak, tanya Mila. Enggak, kamu kasih tahu pun sebentar lagi mereka akan kesini. Jangan lupa mata-matanya di mana-mana, ucap Ervan. Baru dibicarakan mereka sudah datang. Mamanya menangis menghampiri Ervan dan Mawardi yang berada di belakangnya menyapa Elang dan Mila. Pan, kenapa kamu bisa kayak gini sih? Kenapa kamu ninggalin mama? Excel butuh kamu, ucap mamanya menangis terseduh-seduh melihat kondisi anaknya.
Maafin Erpan mah, ini mungkin memang hukuman untuk Erpan karena durhaka sama mama. Tuh kan kamu nurut aja sama mama, kamu nggak boleh kemana-mana. Maaf mah, aku hanya sedang memperjuangkan seseorang yang aku cintai dan aku harapkan menjadi ibu dari anakku. Mamanya terdiam seribu bahasa. Papa mau bicara sama dokternya dulu, nanyain kondisi kamu Pan, ucap Papa Wardi tiba-tiba. Mama juga pengen tahu keadaan Ervan, Pak. Mila sungguh panik, bukan main. Mah, biar Mila aja yang temenin Papa. Mama jaga Kak Ervan aja di sini, ucap Mila. Ia tidak mungkin membedakan mamahnya bertemu dengan Al. Biar aku saja yang temenin Papa, ucap Elang mencoba untuk tenang. Udah, kok ribet banget sih, dokternya aja suruh ke sini. Mama Mila menekan tombol darurat untuk memanggil dokter. Mah, ucap Mila yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Jantung Mila serasa ingin meninggalkan tempatnya saat mamahnya mencet tombol itu. Sedangkan Pak Muardi duduk bersama sang menantu. Mila masih berdiri bengong di samping ranjang kakaknya. Sayang, sini, panggil Alang. Mila langsung beranjak duduk di dekat suaminya. Alang sangat paham ekspresi Mila saat ini. Ia pasti takut jika Al datang ke sini. Sosok pria berjubah putih dengan mata yang menyipit juga kulit yang putih, namun tetap saja tampan. Ia menatap orang di sana tanpa ekspresi, sedangkan semua orang yang di sana tentu saja kaget melihatnya. Pak Mawardi melirik ke arah putrinya yang bertunduk, sedangkan mamanya langsung melayangkan tatapan tidak sukanya. Erpan juga hanya memandang cemas adiknya. Masuk dok, suara Pak Mawardi membelah keheningan. Al mengangguk, seraya berjalan mendekati Erpan, lalu memeriksa beberapa alat vitalnya. Mamah Mila terus menenangi Al, tapi beberapa saat ia berjalan ke arah suaminya. Ia duduk di antara Elang dan Pak Mawardi. Betapa ingin menunjukkan jika keluarganya sangat sempurna saat ini. Mantu yang tampan, kaya, raya. Ia menatap Al seolah mengejek. Lang, kamu nggak kerja kok bisa ada di sini? Tanya Mama dengan nada suara yang dibuat sengaja. Ia mah tadi rencananya menyusul Mila makan siang, tapi malah dapat kabar tidak mengenakan tentang Kak Erpan. Yang bersayang, jangan bilang kamu belum makan, tutur Mama Mila. Al tahu jika Mamah Mila hanya memancingnya dan ingin menunjukkan Elang lah yang pantas bersanding dengan putrinya. Elang menggelengkan kepalanya. Mila, gimana sih suamimu belum makan loh? Jangan sampai sakit Lang. Kamu kan orang penting, ucap melirih Al. Beneran kamu belum makan Mas? Mila saja tegang. Belum sempat. Ajak Elang makan dulu gih, ucap mamanya. Ya Mil, sana kasihan Elang. Pewardi ikut bicara. Ayo Mas, dengan ragu. Mila meninggalkan ruangan itu bersama Elang. Maafkan aku kok, aku hanya meninggalkanmu. Semua keluarga aku tidak semena-mena padamu. Pintu ruangan tertutup. Bagaimana keadaan Erpan Al? Tanya Pemardi. Untuk bagian dalamnya aman om, cuman untuk tangannya butuh beberapa minggu untuk pemulihan, tutur Al. Kenapa harus kamu sih dokternya? Memang di rumah sakit ini tidak ada dokter lain, ucap Mamah Mila sinis. Mah, udahlah, Erpan menenangkan. Maaf tante, saya hanya berniat menolong Erpan. Saya tidak lebih, ucap Al dengan sopan. Dia bukan kakakmu. Mah, udahlah. Nak Al duduk sini. Pemardi menunjuk sofa di depannya. Iya om. Al duduk menghadap kedua orang tua Mila, persis seperti beberapa tahun yang lalu, dalam situasi yang menegangkan. Maafkan om sama tante tentang kejadian tidak mengenakan dulu ya, ucap Pemardi. Pemardi menepuk paha istrinya agar diam. Saya juga minta maaf jika harus kembali ke sini om, karena saya memang tidak bisa jauh dari tanah kelahiran saya. Tidak apa-apa, yang penting sekarang masalah sudah selesai. Mila sudah bahagia bersama Elang, tutur Pak Mawardi. Iya bahagialah pak. Apa sih kurangnya Elang, saat Mamah Mila. Iya, saya tahu tante. Saya ikut bahagia juga tante, sudah menemukan mantu idaman tante. Jawabannya begitu tegas dan lugas, namun hatinya seperti teriris mengatakannya. Baiklah, kalau begitu jangan pernah berhadapan pada Mila ataupun menemuinya, ucap Mama Mila terus terang. Jika Mila bahagia, saya akan terus diam seperti ini tante. Tapi jika ada setetes pun air mata yang keluar dari matanya, maka jika saya harus turun tangan. Apa maksud kamu? Maaf tante, saya harus permisi dulu. Sudah ditunggu pasien yang lain. Mari om, kak. Al meninggalkan ruangan itu. Memang gegabah jika ia menantang Mama Mila, tetapi ia sangat serius dengan perkataan itu. Mama benar-benar tidak habis pikir. Sudahlah mah. Pewardi menangkap sedangkan Erpan juga ngilu mendengar kata mamahnya yang sedang begitu kejam. Ar termasuk sosok yang gigih dari dulu. Tapi bagaimana Sabrina yang hatinya begitu rapuh? Mampukah ia menghadapi mamanya? Kamu nggak makan lagi? Tanya Alang yang kini melap makanannya. Mila menggelengkan kepalanya saat terlihat jelas di raut wajahnya menunjukkan kekhawatirannya. Aku harus bagaimana Mil?
Elang tidak bisa berkata-kata, hanya mampu memandang Mila yang juga terdiam. Seketika, rasa percaya diri itu memperjuangkan hilang seketika memperhatikan raut wajah Mila yang penuh dengan kecemasan. "Kalian di sini?" tanya Roy yang baru saja datang. Mila dan Elang mulai seketika. "Iya," jawab Elang singkat. "Gua udah tahu masalah lu, Lang, dari Tino. Dan dia menyangkut persahabatan kita." "Masalah apa?" tanya Mila yang tidak tahu pembicaraan. "Kamu juga harus ikut, Mil. Kamu harus teruskan," ucap Royan. "Ya, gue sendiri aja," cukup ucap Elang. "Enggak, Lang, semua harus jelas." Elang melirik Mila. "Ya udahlah," ucapnya pasrah. "Semangat ya," begitu pudar. "Jam 7 nanti di kafe lantai paling atas," ucap Royan kemudian pergi begitu saja. Ia ingin meluruskan masalah Elang dengan A. Jika tidak, ia tahu betul Elang yang sudah tersulut emosi jika sedang cemburu. "Masalah apa sih, Mas?" tanya Mila. "Udahlah, nanti kamu juga tahu. Dan sepertinya kamu harus segera berbicara tentang hal yang kemarin ingin kamu bicarakan." Mila menunduk. "Aku belum siap, Mas." "Jika menunggu siap, harus berapa lama lagi, Mil? Sampai kamu ragu lagi perasaanmu padaku," ucap Elang. "Mas." "Sudahlah, Mil, aku harus ke kantor." Elang melihat jam tangannya. "Kamu masuk sendiri ya, salam buat mereka semua." Elang mendapatkan sebuah kejutan manis di kening istrinya. Saat ini, pikiran Elang benar-benar kalut. Ia harus menenangkan dirinya dulu sebelum mempersiapkan dirinya untuk nanti malam. Kemudian ia pergi begitu saja.